Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naik naon bayar bantu. Masya Allah. Oke. Dalam rangka memenuhi aksi nyata ya pemirsa di sini, tapi tidak ada keterpaksaan, insya Allah. Amin. Insya Allah kita sukarela untuk karir yang lebih baik. Amin. Oke. Lumayan Kang Wabi. Ya. Kita sharing aja Pak Irfan tentang Merdeka Belajar. Saya kemarin Indonesia, Pak? Campur aja lah. Ya. Kemarin saya udah menyimak tentang topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar ya, PMM. Tentang Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang saya simak dan alhamdulillah kelima modul itu tuntas dan ini harus diakhiri dengan aksi nyata. Nah ini sesi kali ini tuh untuk aksi nyata, pemenuhan aksi nyata. Mudah-mudahan bisa di-ACC oleh kementerian dan mendapatkan sertifikatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah di sini Pak Irfan kita sharing session aja ya tentang Merdeka Belajar yang diawali dengan sharing antara pembelajaran yang saya lakukan dengan pembelajaran yang Pak Irfan lakukan selama di kelas ini. Pak Irfan mengajar udah berapa tahun Pak Irfan? Alhamdulillah untuk dari awal Dapodik sampai sekarang udah kehitung 4 tahun. 4 tahun, berarti lebih lama dari saya, mungkin lebih berpengalaman dari saya lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada sebuah pertanyaan yang saat menyimak video juga ditanyakan oleh pemateri, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, sejauh mana Pak Irfan mengenali diri sendiri sebagai perannya sebagai pendidik? Apakah sudah kenal terhadap diri sendiri untuk menjadi seorang pendidik yang mendukung merdekanya itu, belajarnya itu gimana gitu? Baik, Pak Ramdan. Terima kasih sebelumnya telah diundang dalam podcast. Untuk saya pribadi mungkin ini sepemahaman saya, pendeknya ilmu saya mungkin. Yang jelas saya memahami bahwa guru itu adalah seorang orang tua murid yang dititipkan oleh orang tua asli mereka untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Nah, di sini kita juga secara tidak langsung sebagai pelayan murid untuk memberikan ilmu yang mereka butuhkan gitu Pak Ramdan. Maka dari itu apabila di kelasnya ada siswa yang peduli, maka saya akan berikan semampu saya servis terbaik. Namun apabila ada siswa yang kurang peduli terhadap ilmu yang mereka harusnya dapatkan, di sana saya bergerak sebagai orang tua mereka untuk lebih mengingatkan mereka terhadap pelajaran, bahwa pelajaran itu, ilmu itu adalah penting. Seperti itu Pak Ramdan mungkin. Mungkin itu udah apa sih jawaban yang luar biasa dari Pak Irfan. Jadi kan tadi orang tua siswa, pengganti orang tua yang di rumah, pas siswa dititipin, otomatis tanggung jawabnya pindah ke kita. Betul ya? Kayak gitu ya. Makanya saya juga menyimak kemarin dalam PMM ini selaras gitu jawaban Pak Irfan dengan materinya. Jadi setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas, karena kita sebagai orang tuanya akan berkontribusi pada kecakapan hidup saat dewasa. Amin. Jadi kita itu mengenali diri, bagaimana kita mengajar anak tersebut sampai masa depannya bisa ingat terhadap ajaran-ajaran kita, didikan-didikan kita. Mungkin gitu ya. Itu kan selaras dengan kurikulum Merdeka yang saat ini kita gembor-gemborkan. Nah, saya mau nanya, ingin menjadi guru yang seperti apa Pak Irfan untuk menunjang kurikulum Merdeka ini? Mungkin untuk guru versi terbaik diri saya, saya mengambil pengalamannya dari saya waktu ketika jadi siswa juga Bapak. Saya menemukan seorang guru yang menjadi guru favorit, di mana beliau itu adalah seorang guru yang tegas tapi bertanggung jawab. Guru yang tidak marah-marah tapi ditakuti dan disegani, tapi bukan berarti anak-anak tidak dekat dengan beliau, justru kebalikannya, karena sifatnya yang kadangkala
lucu, kadangkala tiba-tiba jadi menakutkan, menimbulkan suatu rasa kagum dari diri saya pada beliau dengan cara mengajarnya yang seperti itu. Dan alhamdulillah ilmu yang beliau ajarkan kepada saya masih menetap sampai sekarang. Oke. Seperti itu. Jadi menjadi guru yang Difavoritkan anak-anak. Ya. Ya. Gitu. Jadi favorit menurut Pak Irfan tuh bisa lebih dekat, bisa tegas, bisa sayang Bisa. dan bisa ketawa-ketawa gitu ya. Jadi Tidak momen membuat itu anak yang stres, akan tapi anak tertib. Oh, iya. Seperti itu. Tidak stres tapi anak tertib Ya. dan anak tetap dekat sama kita. Ya, Nah itu betul. guru yang diinginkan Favorit sama sama kita saya. gitu. Jadi berkaca dari guru favorit, kedepannya kita mau seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke. Ya karena kemarin juga saya ya di materi Merdeka Belajar ini mendapat kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya Pak Irfan tentang pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Jadi tadi ketegasan tadi guru favorit itu tuh untuk budi pekertinya mungkin ya. Terus untuk pikirannya dan tumbuh anaknya itu dengan kedekatan tadi mungkin ya. Dan kedekatan yang membuat tumbuh kembang anak tuh lebih happy, lebih gembira ya, lebih bahagia. Seperti konsep kurikulum merdeka ya, teman-teman yang ada di sana. Belajar bahagia. Bahwa kodratnya manusia itu dalam pembelajaran itu kebahagiaan. Ya, merdeka itu bahagia dan bebas ya, tanpa ada kekangan. Mungkin hal itu, tapi ketegasan itu bukan kekangan yang terus menerus, tapi hanya untuk membentuk budi pekerti mungkin. Betul, ya. Betul. Seperti itu ya Pak Irfan. Saya seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, saya izin menyampaikan ini sharing aja hasil yang saya dapatkan ya Pak Irfan kemarin, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi murid itu yang disampaikan pemateri di topik Merdeka Belajar itu bahwa murid itu mempunyai kodrat, Pak Irfan. Ada kodrat, namanya itu kodrat keadaan. Yang di dalamnya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tuh kodrat yang sudah dibawa oleh muridnya itu dari sejak lahir sampai sekarang menjadi murid kita. Nah katanya seperti itu, bukan kata saya. Dan kodrat zaman adalah kodrat di mana kita tidak bisa merubah perkembangan zaman, malah kita yang harus beradaptasi sama zaman gitu. Jadi emang berkesinambungan, kita berperan mau jadi guru seperti apa. Oh ternyata kita tuh hanya sebatas fasilitator yang menuntun, bukan merubah kodrat anak tersebut yang kodratnya minat dan bakatnya di apa sama kita dipaksa dirubah. Nah itu tidak sesuai dengan konsep kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar itu ya kawan-kawan, teman-teman. Kan dalam kurikulum merdeka menciptakan bahwa anak itu lebih ke proyek dan harus bisa berkarya ya. Betul sekali. Itu landasannya, ini mah sharing aja. Kemarin setelah saya menyimak dari topik Merdeka Belajar, ternyata selalu dasarnya tuh dari teori taksonomi Bloom. Mungkin Pak Irfan juga tahu ya tentang taksonomi Bloom. Mendengar, mungkin dari C1 sampai yang itu C6 ya. Masih ingat ya, jadi kita saling mengingatkan aja. Dari yang pertama C1 itu hanya menghafal. Terus yang kedua memahami. Iya, yang ketiga levelnya lebih naik lagi mengaplikasikan, implementasi ya. Terus naik lagi menganalisa. Udah mulai jadi profesor. Ya, profesor ilmiah. Terus bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan bahkan menciptakan karya sendiri. Ya, nah itu C6. Ya, C6. Dan itu selaras banget dengan kurikulum mereka atau Merdeka Belajar itu ya. Nah tadi sudah disinggung ya bahwa ada kodrat, ada budi pekerti, dan banyak hal yang perlu kita siapkan untuk mengemas pembelajaran di kelas itu benar-benar Merdeka Belajar. Ternyata luar biasa materi Merdeka Belajar itu. Bukan hanya sebatas merdeka bebas, tidak ya. Tapi ada sistematika yang harus kita jalankan demi pembelajaran yang berkualitas itu. Betul. Merdeka. Oke. Nah, dalam mendukung Merdeka Belajar ini ada yang namanya konsep trikon, Pak Irfan. Ya. Trikon itu yang pertama ada continue. Kedua konvergen, yang ketiga ada
konsentris. Jadi bukan kon yang sana ya. Berbeda kon. Berbeda konsep. Di sini ada continue, berarti berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya sebatas kita mengingatkan bahwa sekali cukup. Sopan santun, sapa, salam itu hanya sekali enggak, tapi berkelanjutan. Nah, itu konsep Merdeka Belajar ya, luar biasa sekali ya. Terus ada konvergen, Pak Irfan. Konvergen itu ya, ini lebih ke berubah. Merubah bahwa dari yang dia lebih ke yang bisa tidak bisa. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu. Ya. Bahkan yang tadinya karakternya kurang terbentuk jadi terbentuk ya. Terus ada yang terakhir, konsentris. Di sini bersikap terbuka. Terbuka. Tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Jadi memang konsentris kan sentral. Nah, makanya budaya apa yang ada di lingkungan sekitar, tetapi kita tetap kritis apakah budaya tersebut cocok, bagus, perlu dikembangkan atau kayak gimana. Tapi ya kayak pemilihan ini. Bukan pemilu ya. Pemilihan tema di P5. Pasti mengacunya kepada yang 8. Lingkungan kita cocoknya buat apa ya. Letak geografis kayak gini, P5-nya apa? Perekonomiannya kayak gini, masyarakatnya kayak gini, berarti temanya harus apa? Nah, itu lebih penerapan konsentris. Dan mungkin yang terakhir Pak Irfan di sini tuh ada yang namanya budi pekerti ya. Budi pekerti ini dipengaruhi yang tadi konsep konvergensi. Konsep konvergensi ini teh memiliki 2 teori utama Pak Irfan ternyata. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya siswa itu ibaratkan gelas kosong yang perlu diisi air. Diisi air, betul. Itu konsep teori tabula rasa. Ingat-ingat aja. Mungkin Pak Irfan juga pernah mendengar ya. Jadi konvergensi ini mempunyai 2 teori utama untuk membentuk teori konvergensi ini. Tabula rasa sama teori negatif. Nah, konsep tabula rasa artinya konsep di mana guru menganggap siswanya itu gelas kosong tanpa isinya. Berarti kita punya materi, kita yang ngasih ilmu. Nah, ditambah teori negatif. Nah, teori negatif sendiri adalah teori kebalikan dari tabula rasa. Bahwa murid itu udah ada isinya. Udah isinya bahkan penuh. Nah, disatukan, dikonvergen. Dua-duanya. Bahwa murid itu, kata Ki Hajar Dewantara, udah ada isi, tapi masih samar-samar. Artinya perlu ada tadi yang menuntun. Yang awal guru mengarahkan ke arah mana, karena belum tentu yang dipahami oleh siswa dia bisa mengaplikasinya kan kayak gimana ke depannya, atau yang namanya siswa lah gimana Pak Irfan di kelas so tahu bener kadang. Nah, tadi konsep budi pekertinya nggak masuk. Kayak kemarin saya mendengar atau mengamati video yang disampaikan oleh topik Merdeka Belajar ini, ada seorang guru namanya Bu Hana gitu kalau nggak salah ya. Bu Hana ini diceritakan mendaftarkan 3 orang muridnya untuk lomba cerdas cermat. Nah, dalam lomba cerdas cermat tim Bu Hana tuh kalah. Gara-gara salah satu siswa tuh egois. Ya. Dan selalu dia yang pengen jawab bari yang salah teh. Nah, padahal Bu Hana tuh ingin yang 2-nya tuh ikut menjawab karena punya hak juga untuk menjawab di cerdas cermat itu. Diskusi kayak apa gitu. Dan ternyata Bu Hana tuh kelupaan.
tidak mendidik budi pekertinya, yaitu mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati. Karena si yang pertama itu, nah, perempuan gitu, bilang bahwa saya juga gak bisa jawab, apalagi teman saya udah sombong duluan. Sombong sekali. Ya, sombong sekali ya, sombong duluan, dan ternyata sih udah menganggap remeh ke teman-temannya. Kan gak ada sikap rendah hati dan tidak ada sikap kerjasama, kolaborasi. Kan itu penting, benar-benar menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kayak dia asa pang aingna asa yang pengen pang ieuna, pang aing teh apa, Pak? Paling aku lah. Kan tadi campur aja lah ya. Siap. Nah dari konsep itu berarti ya emang kita perlu merdeka belajar. Selagi materi selalu kita selaraskan, tetapi budi pekertinya tetap masuk. Dan bahkan jangan sampai lupa. Betul. Ya kan lomba cerdas cermat itu kan di muka umum sama sekolah lain. Nanti kan kelihatan, oh kualitas mengajar guru gini-gini, ya gitu ya. Sekolahnya kok gitu. Nah terus ternyata merdeka belajar ini tetap memprioritaskan atau menyelipkan materi sistem Among. Masih ingat Among? Lupa, Pak. Bisa di Ingar sosung jodoh. Oh itu yang tiga. Ingma dia bangun kaso tuturi handayani. Among. Nah itu sistem Among yang selalu diselipkan bahwa di depan memberi teladan ya, di tengah memberi gitu. Apa? Dukungan. Memberi kemauan gitu atau apa? Di belakang memberi dorongan. Pokoknya itulah kurang lebih. Mohon maaf. Kalau salah. Intinya mencerminkan sikap yang baik dari seorang guru, bahwa guru itu selalu digugu, ditiru ya. Iya. Benar Pak Irfan? Betul, Pak. Bahwa merdeka belajar itu tadi kodrat zaman. Sekarang kan masuk ke era abad 21. Berarti apa sih yang harus kita persiapkan untuk abad 21 ini? Ya sejalan dengan tadi harus ada budi pekerti, tuntunan kodratnya tadi, kodrat alam dan kodrat keadaannya seperti apa, bahkan sistem Amongnya, dan ternyata kita menyesuaikan zamannya itu dengan abad 21 ini. Berarti tahu sikap apa atau sifat apa yang harus ditumbuhkan dalam keterampilan di abad 21. Kreatif. Benar. Inovatif. Benar. Berpikir kritis. Oke. Tanggung jawab. Menggabung. Kolaborasi. Siap. Nah itu adalah sikap atau sifat yang harus ditumbuhkan kepada anak. Ya. Karena kan tadi menghindari keegoisan dari si anak ya. Berarti harus ada sifat kolaboratif. Kreatif, critical thinking, yang berpikir kritis. Anak itu jangan hanya sekarang kan, apalagi zaman digital ya, banyak potongan video-video yang banyak hoaxnya gitu ya. Hoax disebutnya. Kan kalau anak yang nggak kritis share kayak grup WA ya. Itu nah, kan kalau kita udah menumbuhkan keterampilan kritis, berpikir kritis anak kan, otomatis anak tuh mencari tahu kebenarannya dulu. Apakah video ini benar, fakta dan datanya, apakah hanya potongan video yang memfitnah atau menjerumuskan berita tidak baik saja. Sekarang apalagi generasi AI benar-benar bisa dibuat-buat. Masya Allah. Paling itu aja tentang Merdeka Belajar, Pak Irfan. Mungkin Pak Irfan setelah sharing sama saya sedikitnya ada mengingat-ingat lagi materi saat perkuliahan di UT waktu itu. Mungkin saya juga mengingat lagi sih saat menyimak PMM, oh ini materi yang saya pelajari di UPI. Dan hal ini tuh memang harus selalu kita pahami, ingat lagi, belajar lagi. Karena kita dengan kesibukan kerja kita kan, hal-hal ini pasti lupa lah di seiring waktunya. Sedikit-sedikit cuma ingatnya teh, oh taksonomi belum, tapi teringat naon ya tadi gitu kan. Nah mungkin Pak Irfan itu saja dari saya. Terima kasih udah bisa diajak untuk teman diskusi untuk aksi nyata ini Pak Irfan. Dan jangan lupa nanti kasih feedbacknya apa, nanti saya kasih formatnya, mohon diisi ya Pak Irfan ya. Setelah sharing dengan saya, apa yang didapatkannya, itu sangat bukti untuk aksi nyata. Oke. Siap ya? Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Iya.
pura pura bener